Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai mawaris atau ilmu waris. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ilmu waris ini adalah ilmu yang sangat penting dipelajari. Tapi kebanyakan dari kita ketika mendengar ilmu faraid atau ilmu mawaris sudah kebingungan sendiri, karena di dalam ilmu mawaris ini itu banyak kerumitan yang ditemukan. Tapi insya Allah melalui kursus ilmu faraid yang hari ini bersama saya, insya Allah yang tadinya kita menganggap bahwasannya ilmu faraid itu sulit dan rumit, tapi dengan metode kita ini insya Allah ilmu faraid atau ilmu mawaris ini sangat mudah untuk dipahami dan tidak serumit yang kita bayangkan. Nah, jadi hari ini kita mulai untuk sesi 1, bagian 1 kursus ilmu faraid oleh saya sendiri, yaitu Randy Andika, sebagai penyuluh agama Islam Kabupaten Langkat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, nah untuk menguasai ilmu mawaris ada 4 poin, ada 4 dasar yang harus kita kuasai. Jika kita sudah menguasai 4 dasar ini, insya Allah yang lainnya itu gampang. Apa saja itu? Yang pertama, kita mengenali ahli waris. Nah, kemudian yang kedua itu mengetahui bagian pasti ahli waris. Yang ketiga, mengetahui syarat bagian pasti ahli waris. Dan yang terakhir, kita menguasai konsep mahjub. Nah, jadi dengan keempat poin ini, insya Allah jika kita sudah menguasai 4 dasar ini, maka kita akan mudah untuk mempelajari yang selanjutnya. Nah, jadi yang pertama ini kita kenal dulu ahli waris. Nah, jadi ahli waris itu total semuanya ada 25 orang yang mendapat bagian warisan, ada 25 orang. Nah, jadi siapa saja? Nah, jadi untuk menguasai konsepnya, ini saya gambarkan bagan. Jadi teman-teman nanti coba di rumah gambar kembali bagan yang saya buat di sini dengan mengikuti urutan-urutan yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu kita fokus kepada mayit, karena yang meninggal ini, yang bakalnya memberikan warisan ini adalah orang yang sudah meninggal, ini mayit, yang sudah menjadi mayit. Nah, jadi kita fokus ke mayit. Nah, mayit ini sunatullahnya kalau dia itu perempuan, dia memiliki suami. Nah, kemudian kalau dia laki-laki, dia memiliki istri. Nah, kemudian dari hasil perkawinan, maka kita gambar ke bawah dulu, yaitu furu', keturunan. Yang pertama itu ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan, setelah itu ada cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Nah, jadi teknik gambarnya gitu ya. Teknik membuat bagannya, yang pertama kita fokus pada mayit, setelah itu ke suami, istri, baru ke furu', keturunan. Nah, setelah kita gambar keturunannya, maka kita gambar ke atas, yaitu asal usul si mayit. Nah, asal usul si mayit ini juga pasti memiliki ayah. Nah, kemudian memiliki ibu juga. Nah, kemudian dari garis ayah memiliki kakek dan nenek. Sementara dari garis ibu itu di sini hanya nenek saja. Nah, kenapa kakek tidak? Karena itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya.
Nah, jadi setelah kita gambar ke atas, maka kita gambar ke samping sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini adalah saudara-saudara si mayit, baik kandung maupun seayah. Nah, jadi ini dia. Yang pertama itu ada saudara kandung, kemudian saudari kandung, setelah itu ada saudara seayah dan saudari seayah. Jadi dia cara menggambarnya seperti itu, berurutan seperti yang saya gambarkan. Kemudian selanjutnya ada anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara seayah. Nah, setelah kita ke samping sebelah kanan, kita ke samping sebelah kiri. Nah, jadi ke samping sebelah kiri ada saudara-saudari seibu. Loh, kenapa saudara-saudari seibu tidak kita letakkan di samping sebelah kanan saja? Karena nanti untuk saudara-saudari seibu itu ada bagiannya sendiri. Beda bagiannya dengan saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, dan saudari seayah. Dan di sini saudara serta saudari seibu ini saya jadikan satu karena nanti bagian mereka ini sama. Nah, jadi setelah kita gambar di sebelah kiri, kita gambar di kanan atas, yaitu saudara-saudaranya ayah yang kita sebut ada paman kandung. Nah, kemudian paman seayah. Nah, kemudian setelah itu kita gambar bawahnya, garis keturunannya yaitu anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah. Nah, itu dia konsepnya ya teman-teman. Jadi yang terakhir yaitu ada mu'tik dan mu'tikoh. Nah, siapa nih mu'tik mu'tikoh? Ini adalah orang-orang yang pernah memerdekakan budak. Nah, jadi jika si mayit ini dulunya budak dan pernah dimerdekakan oleh mu'tik atau mu'tikoh, maka mu'tikoh ini memiliki hubungan saling mewarisi. Nah, jadi dapat menerima waris dari si mayit ini tadi. Nah, jadi dia seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, cara menggambarnya seperti yang saya gambarkan. Nah, kalau cara menggambarnya seperti yang saya gambarkan tadi, insya Allah untuk sesi selanjutnya itu akan lebih mudah. Jadi teman-teman sekalian kuasai dulu nih bagannya. Jadi setelah teman-teman itu menguasai bagan, nanti coba digambar satu-satu di rumah masing-masing. Coba setelah melihat video saya ini digambar pelan-pelan, nanti lihat mana kesalahannya sampai memang menguasai ini. Insya Allah setelah menguasai bagan ini dan mengerti tentang bagan ini, insya Allah yang selanjutnya itu gampang dan tidak rumit. Nah, jadi itu. Jadi saya ulangi lagi untuk teknik gambarnya. Yang pertama itu kita fokus pada si mayit. Nah, kemudian setelah mayit kita gambar suami, istri, anak laki-lakinya, kemudian dia ke bawah ya, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, baru kita gambar ke atas. Ayah, ibu, kakek dari ayah, nenek dari ayah, nenek dari ibu. Kemudian ke samping kanan, saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah. Kemudian kita ambil yang sebelah kiri, saudara atau saudari seibu. Nah, kemudian kita ambil kanan atas dari ayah, paman kandung, paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seayah, dan terakhir adalah mu'tik atau mu'tikoh. Nah, jadi ini jumlahnya semua 25 orang. Nah, bisa sahabat-sahabat hitung.
Jadi di luar ini bukan sebagai penerima waris. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan subscribe dan like, komen, serta share. Semoga dengan kita men-share ini menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Dan jangan lupa ikuti sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.